Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students, welcome back to my channel. Kita masih akan mereview materi-materi yang ada pada buku WN English Reading Spells SMP kelas 7 semester 2. Dan pada pertemuan kali ini kita juga masih akan membahas materi yang ada pada KD 3.5 dan 4.5 tentang bagaimana cara mengidentifikasi dan menyusun teks interaksi transseksional yang melibatkan tidak akan memberi dan meminta informasi terkait sifat orang, binatang, dan benda dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai dengan konteks. Kita masih membahas materi yang ada pada buku WN English Reading Spells Chapter 5, khususnya halaman 114 sampai dengan 116, untuk memperdalam pemahaman dari materi sebelumnya dengan judul At the Zoo. Oke, are you ready? Let's begin! Oke, langsung saja perhatikan percakapan mereka berikut ini. Look at the giraffes. They have curly eyelashes. Yes, they do. Their eyelashes are adorable. And look at the zebras. They have black and white stripes on their bodies. Guys, do you know that each zebra has different pattern? They do? That's very interesting. Look at the elephants. They are huge. Yes, they are. And look at the tigers. They have sharp teeth. And they have powerful legs. Oke students, berikutnya saya jelaskan sentence by sentence atau kalimat per kalimat. Pertama kita tuliskan dulu judul At the Zoo, di kebun binatang. Yang pertama, Siti mengatakan Look at the giraffes, they have curly eyelashes. Lihatlah jerapah-jerapah itu, mereka memiliki bulu mata yang ikal. Jadi kalau kita ingin mengajak orang lain untuk memperhatikan suatu objek, maka kita katakan look at, baru diikuti dengan objek yang kita tunjukkan. Seperti contohnya Siti mengatakan look at the giraffes, lihatlah atau perhatikan jerapah itu. Dan kalimat berikutnya, they have curly eyelashes, mereka memiliki bulu-bulu mata yang ikal. Untuk menyatakan suatu kepunyaan yang artinya mempunyai atau memiliki, kita gunakan kata have apabila subjeknya they, we, I, you. Tapi apabila subjeknya he, she, it, maka kita gunakan has dan letakkan setelah subjeknya. Kemudian kata curly eyelashes, kalau dari kan dalam bahasa Indonesia bulu mata yang ikal atau yang keriting. Loh, kenapa nggak darikan eyelashes curly? Nah, inilah bahasa Inggris. Setiap bahasa mempunyai tata bahasanya masing-masing. Tata bahasa Inggris berbeda dengan tata bahasa Indonesia. Curly merupakan kata sifat, dan fungsi kata sifat adalah untuk menjelaskan benda yang diikutinya. Posisi kata sifat adalah sebelum kata benda. Bulu mata yang ikal bahasa Inggrisnya bukan eyelashes curly, tapi curly eyelashes. Kemudian berikutnya apa yang dikatakan oleh Lina? Yes, they do. Ya, mereka demikian. Maksudnya demikian itu bagaimana? Ya, si jerapah itu demikian, memiliki bulu mata yang ikal. Kata do dari mana? Kita ingat kembali materi simple present tense, di mana apabila subjeknya they, we, I, you, maka kata bantu yang digunakan adalah do. Tapi kalau subjeknya he, she, it, maka kata bantunya adalah does. Kemudian kalimat their eyelashes are adorable, bulu mata mereka menggemaskan. Kata their merupakan posesif atau kepunyaan. Dari siapa? Dari si jerapah. Kata their menunjukkan kepunyaan dari subjek they. Tapi kalau subjeknya I, maka bukan their tapi my. Kalau you, your. Kalau he, his, dan sebagainya. Lalu karena jerapahnya banyak, maka kita gunakan to be-nya adalah are. Tapi kalau jerapahnya satu, kita gunakan is. Kemudian Benny mengatakan and look at the zebras, dan lihatlah zebra-zebra itu. Untuk kalimat ini tidak perlu saya jelaskan karena penjelasannya sama dengan penjelasan pertama dari apa yang dikatakan oleh Siti. Oke, kalimat berikutnya, they have black and white stripes on their bodies. Mereka memiliki garis-garis yang berwarna hitam dan putih pada tubuh mereka.
Sama juga penjelasan seperti di awal. Jadi kalau subjeknya they diikuti dengan kepunyaannya pakainya adalah have. Setelah itu diikuti dengan objek yang ingin dijelaskannya. Kemudian kalimat berikutnya, guys, do you know that each zebra has different pattern? Kawan-kawan, apa kalian tahu kalau tiap zebra itu memiliki pola yang berbeda? Jadi kalau untuk memanggil teman yang sebaya atau seumuran kita bisa katakan guys. Kemudian kalau kita menanyakan orang itu tahu atau tidak, bisa katakan do you know. Itu kalau kepada lawan bicara kita. You bisa berarti kamu kalau orangnya sendiri. Kalau orangnya banyak, you bisa berarti kalian. That each zebra has different pattern. Apakah setiap zebra memiliki pola yang berbeda? Di sini kalimatnya zebra has, bukan zebra have. Karena zebranya satu. Tapi kalau zebranya banyak seperti zebras, maka kita gunakan zebras have. Berikutnya, Edo mengatakan they do. Bisa berarti sungguh, atau bisa juga apa iya. Ini adalah satu contoh kalimat penegasan untuk menegaskan dari kalimat sebelumnya. Cara menyusunnya yaitu setelah subjek diikuti kata bantunya. Dan tentunya disesuaikan dengan tensi atau bentuk waktunya. Di sini karena kalimatnya bentuk present tense, maka apabila subjeknya they, we, I, you, maka kita gunakan kata bantunya itu adalah do, menjadi they do. Tapi apabila subjeknya he, she, it, maka kata bantu yang digunakan adalah does, bukan do. Misalnya they kita ganti dengan he, maka menjadi he does. Dilanjutkan dengan kata that's very interesting. Itu sangat menarik. Ini kalau kita ingin mengekspresikan sesuatu yang kita sukai. Kemudian berikutnya yang dikatakan oleh Dayu, look at the elephants. Jadi kata the apabila diikuti dengan benda yang diawali dengan pengucapan bunyi vokal, maka dibacanya bukan the tapi the. They are huge. Mereka sangat besar. Huge lebih besar daripada kata big. Huge maknanya sangat besar. Kemudian Udin mengatakan yes they are. Nah, kenapa di sini they are? Kalau di atas they do. Lihat contoh kalimat di atasnya, they are huge. Itulah contoh kalimat nominal yang subjeknya adalah they dan to be-nya adalah are. Maka kalau kita ingin menjawab, kita katakan cukup yes they are menuju kepada elephants. Kemudian kita lanjut, and look at the tigers. Dan lihatlah harimau-harimau itu. Jadi Udin menunjukkan kepada harimau-harimau. They have sharp teeth. Mereka memiliki gigi-gigi yang tajam. Teeth adalah bentuk jamak dari kata tooth yang bermakna gigi. Kemudian yang terakhir yang dikatakan oleh Siti, and they have powerful legs. Dan mereka memiliki kaki-kaki yang kuat. Sebenarnya kalimat they have powerful legs bisa diganti dengan kalimat their legs are powerful, karena maknanya sama saja. Kalau they have powerful legs, mereka memiliki kaki-kaki yang kuat. Tapi kalau their legs are powerful, kaki-kaki mereka kuat. Do you understand? Oke, kita lanjut pada pertanyaan. Lihat halaman berikutnya. Di situ ada pertanyaan, what do they say about the animals? Apa yang mereka katakan tentang hewan-hewan itu? Jadi perintahnya adalah kalian disuruh untuk mengidentifikasi atau menyusun atau merangkum menjadi sebuah kalimat yang simple dari apa yang dikatakan oleh Siti, Lina, Beni, Udin, Edo, dan Dayu. Number 1 sudah dicontohkan untuk kalian. Dalam percakapan kan Siti mengatakan, look at the giraffes. They have curly eyelashes. Lihatlah jerapah-jerapah itu. Mereka memiliki bulu mata yang ikal. Nah, ini kita gabungkan menjadi satu kalimat yang simple. Menjadi, Siti says that giraffes have curly eyelashes. Siti mengatakan bahwa jerapah itu memiliki bulu mata yang ikal. Bagaimana cara menyusunnya? Pertama, tentukan siapa subjek yang ingin mengatakannya. Kita tulis di sini Siti. Kemudian dilanjutkan dengan kata says, mengatakan. Diikuti dengan kata that, bahwa. Baru setelah itu tentukan subjek yang ingin kita laporkan. Di sini yang kita laporkan adalah tentang giraffes, jerapah. Diikuti dengan keterangannya itu have curly eyelashes, memiliki bulu mata yang ikal.
Oke, biar lebih paham, saya berikan contoh berikutnya dari apa yang dikatakan oleh Lina. Di dalam percakapan, Lina mengatakan, "Yes, they do. Their eyelashes are adorable." Ya, mereka demikian. Bulu mata mereka menggemaskan. Sekarang kita gabungkan menjadi satu kalimat. Yang pertama, kita tulis dulu yang ingin mengatakannya, yaitu Lina. Kita tulis, Lina says that. Objek yang ingin kita laporkan apa? Di situ ada kata their eyelashes, bulu mata mereka. Merekanya itu siapa? Jerapah. Maka kita tulis giraffes have adorable eyelashes. Kalau kita tuliskan semua, Lina says that giraffes have adorable eyelashes. Lina mengatakan jerapah itu memiliki bulu mata yang menggemaskan. Oke, berikutnya tentang apa yang Benny, Udin, Edo, dan Dayu katakan. Silakan kalian kerjakan sendiri. Oke students, are you thinking of our lesson today? If you like this channel, please subscribe it in order you can get the new materials of my next videos. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.